Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap dari tempat ini, Ibu Bapak dan semua saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes, pasal pertama, ayat ke-9. Injil Yohanes, pasal pertama, ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Sekali lagi saya ulangi, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di bulan Desember ini, orang-orang Kristen biasanya merayakan Natal di mana-mana. Di seluruh dunia, orang-orang Kristen bersuka cita merayakan Natal. Baik Natal yang sederhana di rumah-rumah, sampai Natal dalam skala besar di hotel-hotel berbintang, di lapangan-lapangan terbuka, di stadion-stadion, dan lain-lain sebagainya. Apakah yang kita mengerti tentang Natal, saudara-saudara? Injil Yohanes, demikian juga Injil Markus, kedua Injil ini tidak mencatat tentang kelahiran Yesus di Betlehem. Dari keempat Injil, hanya Injil Matius dan Injil Lukas yang menginformasikan kepada kita mengenai kelahiran Yesus di kota Betlehem. Tetapi Injil Yohanes memulai Injilnya dengan firman, atau pada mulanya adalah firman, yang tentu dalam bahasa aslinya firman itu tidak ada awalnya. Berarti kelahiran Yesus bukanlah awal daripada Yesus, tetapi awal dia menjadi manusia. Dia tidak ada awalnya. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Wahyu dikatakan dialah Alfa dan dialah Omega. Tidak ada awalnya dan juga tidak berakhir. Dialah awal dan dialah akhir, Alfa dan Omega. Saudara-saudara, dan satu lagi yang dikatakan oleh ayat yang sudah kita dengarkan tentang Natal, di mana Yesus datang ke dunia. Dan namanya disebut terang yang sesungguhnya. Yesus yang datang ke dunia dikatakan terang yang sesungguhnya. Kalau ada kata sesungguhnya, berarti ada yang bukan sungguh-sungguh terang. Atau juga ada yang mirip-mirip terang. Natal itu berarti kedatangan terang yang sesungguhnya. Kalau ada yang datang, sikap kita menghadapi yang datang ini atau menyambut yang datang ini tergantung dua hal.
Hal yang pertama adalah siapa yang datang ini. Dan hal yang kedua, apa misi kedatangannya. Dan di dalam ayat ini, ayat 9 ini, kedua hal tersebut dijelaskan. Yang datang ini adalah terang yang sesungguhnya. Berarti pada waktu itu, banyak juga yang datang yang mirip-mirip terang. Atau istilah sekarang, terang yang KW, palsu, atau mirip. Tetapi Natal berarti kedatangan ke dunia, datang dari sorga, itulah firman atau Yesus yang disebut juga terang yang sesungguhnya. Apa misinya datang, saudara-saudara? Bagian B ayat ke-9 ini. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Misi terang yang sesungguhnya itu adalah untuk menerangi setiap orang. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan diri terhadap terang yang sesungguhnya itu. Kesannya di sini, manusia ini berjalan di dalam kegelapan. Karena semua manusia sudah berbuat dosa, berarti berjalan di dalam kegelapan. Itulah maka Natal menggambarkan kedatangan terang yang sesungguhnya untuk menerangi semua orang. Tidak terkecuali yang tinggal di barat atau tinggal di timur, yang peradabannya yang sudah tinggi, ataupun manusia yang peradabannya masih sederhana, orang yang berpendidikan tinggi, atau yang biasa saja, berkulit kuning atau hitam, sawo matang, semuanya diterangi oleh terang yang sesungguhnya itu. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Sama seperti ruangan. Kalau ruangan itu gelap, kita tidak bisa melihat di ruangan itu. Mungkin ada sampah, mungkin ada kertas-kertas, mungkin ada plastik, mungkin ada yang kotor, dan lain sebagainya. Tetapi begitu listrik dinyalakan dan ruangan itu menjadi terang, barulah nampak ruangan itu ada sampah, baik plastik, baik kertas, dan sampah-sampah yang lain. Demikian juga kita hari ini, saudara-saudara, di hadapan terang yang sesungguhnya itu, yang menerangi kita sampai jauh ke hati kita yang terdalam. Bukan saja perbuatan kita yang bisa dilihat orang, tetapi sampai hati kita yang terdalam disoroti oleh terang itu, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk kita bisa berdalih. Semuanya terang benderang. Hanya apakah kita datang ke terang itu atau tidak, itu nomor 2. Tetapi hari ini, saudara dan saya, kita tidak bisa menghindar dari terang yang sesungguhnya yang menerangi kita itu. Tidak ada yang bisa saudara dan saya sembunyikan. Dosa sekecil apapun yang kita sembunyikan secara hati-hati,
tidak ada orang yang tahu. Tetapi terang yang sesungguhnya itu sedang menyoroti hati kita, hati saudara dan hati saya, sehingga menjadi terang benderang apa yang kita sembunyikan. Itulah Natal, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan di dalam ayat kelima dikatakan, terang itu bercahaya, bukan yang samar-samar, tapi bercahaya. Kalau terang itu samar-samar, mungkin masih ada yang tersembunyi. Tapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bagaimanapun gelapnya hidup kita hari ini, bagaimanapun gelapnya karena kita berbuat dosa, sekarang dalam Natal ini diterangi. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 8, satu kali dibawa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan menurut perjanjian lama, wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Tujuan mereka mencoba Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka semua, siapa yang tidak berbuat dosa, itu yang pertama melempari wanita ini. Dan mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Lalu Yesus berkata kepada wanita ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Di situ Yesus menyatakan, akulah terang dunia, menerangi perbuatan dosa wanita itu dan menerangi kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian juga kita hari ini, saudara-saudara, dalam Natal di tahun ini, terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap kita orang berdosa itu dan menerangi semua kemunafikan agar kita berhenti jadi orang munafik, agar kita berhenti berbuat dosa dan datang kepada terang itu. Apakah saudara-saudara masih menyembunyikan sesuatu yang gelap itu? Menyembunyikan dengan rapat dosa-dosa tertentu? Ataukah kita sampai hari ini masih hidup dalam kemunafikan? Natal menerangi dosa. Natal menerangi kegelapan. Natal menyingkapkan kemunafikan, agar dalam Natal ini kita bersujud datang kepada terang yang sesungguhnya itu, sehingga Natal membawa sukacita karena kegelapan itu diterangi, dan kita datang kepada terang yang sesungguhnya, itulah Yesus, bukan yang mirip terang atau terang yang palsu. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi saudara, bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di dalam Natal ini Engkau datang, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, menerangi kami, supaya kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 7172 7162.
Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bisa membagikannya kepada saudara-saudaraku semuanya, supaya saudara kita yang lain itu pun diberkati Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.